Ilmu Ulat Sutera. Audiobook, novel silat. Cerita, Huang Ying. Bab 43. Sementara itu, para murid Butong yang mendapat suara keributan sudah menghambur keluar. Orang yang pertama sampai di tempat kejadian adalah Fu Hiyongkun. Keempat tukang yang tersisa saling lirik sekilas. Mereka tampaknya sepakat untuk mengundurkan diri. Mereka sudah melihat bahwa kemungkinan Yan Chongtian untuk hidup terus tipis sekali. Berarti tugas mereka sudah selesai. Apalagi yang harus dilakukan kecuali mengundurkan diri dari tempat tersebut. Mereka mengundurkan diri dengan cara berpencaran. Namun keempat orang itu berhasil dihadang oleh para murid Butong Pai yang berhamburan dari 8 penjuru angin. Sekali pandang saja, para murid Butong Pai yang berlarian keluar itu sudah dapat menduga apa yang lelah terjadi. Mereka terkejut juga marah sekali. Senjata-senjata langsung dicabut. Mereka merong keras dan menerjang ke arah 4 orang tukang yang masih tersisa. Meskipun keempat orang yang menyamar sebagai tukang itu adalah pembunuh-pembunuh bayaran yang sudah berpengalaman, namun menghadapi para murid Butong yang sedang kalap itu bukan hal yang mudah. Apalagi mereka hanya 4 orang. Sedangkan murid Butong yang berhamburan jumlahnya mencapai hampir 100 orang. Dalam waktu sekejap mata mereka sudah berlumuran darah terkena senjata para murid Butong tersebut. Walaupun Butong Pai mengalami berbagai musibah dan banyak muridnya yang terbunuh di tangan Fu Gyoksu dan Tian Tiches. Namun yang tersisa adalah murid-murid yang berbakti penuh dan sadar akan kesetiaan mereka untuk memajukan kembali partai yang mulai merosot itu. Sebelumnya mereka menghadapi tantangan untuk menggempur Butibun. Sekarang tugas mereka adalah untuk membangkitkan kembali kejayaan Butong Pai. Selama ini mereka berlatih dengan giat. Ilmu silat mereka telah mengalami kemajuan yang pesat. Masing-masing dari mereka sudah cukup untuk menghadapi keempat tukang yang merupakan samaran dari para pembunuh bayaran tersebut. Apalagi mereka sekarang dalam keadaan kalap. Cara turun tangan mereka juga menjadi keji. Untuk sesaat itu mereka tidak lagi mengingat peraturan dunia Kangou. Secara beramai-ramai mereka mengeroyok 4 orang tukang yang masih tersisa. Mata keempat tukang itu melihat wajah-wajah yang menampilkan kemarahan. Telinga mereka terasa pekat mendengar teriakan mereka yang mulai histeris. Kepala pun menjadi semakin pusing. Biasanya keadaan mereka dalam menghadapi setiap musuh selalu tenang. Sekarang mereka menjadi kalang kabut karena ketakutan. Tapi sebelum mereka rubuh dengan tubuh tercincang-cincang, mereka tetap berhasil membunuh 3 orang murid Butong Pai. Sedangkan para murid Butong lainnya yang sudah berhasil membunuh keempat tukang itu langsung menghambur menghampiri Yan Chongtian. Yan Chongtian masih berdiri tegak di tempat semula. Darah segar mengucur dengan deras. Matanya membelalak, tubuhnya tidak bergerak sama sekali. Sepasang tangan Fu Hiyongkun memapah lengan Yan Chongtian. Dia juga tidak bergerak. Gadis itu khusus memperdalam ilmu pengobatan. Mana mungkin dia tidak melihat bahwa Yan Chongtian tidak ada harapan lagi. Dengan bantuan beberapa murid Butong, mereka memapah Yan Chongtian kembali ke kamarnya. Tiba-tiba seseorang menyerbu ke dalam kamar. Dia adalah Yohong yang baru kembali dari mengemban lugas menyelidiki Lun Wanji. Dia berlutut di samping Yan Chongtian. Melihat tampang Fu Hiyongkun, dia tidak berani sembarangan bergerak. Siapa yang melakukan semua ini? Tanyanya dengan bibir bergetar. Fu Hiyongkun segera menenangkannya. Jangan urus dulu hal itu. Kita lihat perkembangan Gihu. Dia tidak akan kuat bertahan lebih lama lagi. Tentu saja Yohong percaya penuh ilmu pengobatan yang dikuasai Fu Hiyongkun. Apalagi setelah melihat rona wajah Yan Chongtian yang sudah pucat pasi itu, tanpa sadar hatinya bergetar. Yan Chongtian masih diam saja. Sejenak kemudian mulutnya bergerak-gerak. Dia seperti ingin mengatakan sesuatu. Tapi tidak ada sedikit pun suara yang keluar. Melihat keadaan itu, Yohong segera mendekatinya. Supek, tentu kau ingin mengetahui nasib Wanji Sumo bukan? Dengan susah payah Yan Chongtian menganggukkan kepalanya. Yohong sudah dapat menduga bahwa melihat kepulangannya Yan Chongtian pasti ingin menanyakan keadaan Wanji meski dirinya sendiri sedang di ambang maut. Yohong menjadi bimbang sejenak. Dia melirik ke arah Fu Hiyongkun. Gadis itu menganggukkan kepalanya. Tecu sudah berhasil menemukan jejak Wanji Sumai. Dia sudah meninggal. Tubuh Yan Chongtian bergetar mendengar ucapan Yohong.
Fu Hongkun tidak menyangka kabar buruklah yang dibawa oleh Hyo Hong. Dia mengedipkan matanya kepada laki-laki itu. Gihu, biar aku periksa dulu keadaanmu. Yan Chongtian menggelengkan kepalanya. Matanya tetap menatap ke arah Hyo Hong seakan memintanya meneruskan hasil penyelidikannya atas diri Lun Wanji. Wanji. Sumo bukan mati terbunuh tapi dia mati setelah tidak lama melahirkan anaknya. Kata Hyo Hong tersendat-sendat. Air mata Yan Chongtian menetes dari sudut matanya. Entah sedih atau kecewa. Tidak usah diceritakan lagi oleh Hyo Hong, dia sudah dapat menduga anak siapa yang dilahirkan oleh Wanji. Bibirnya kembali bergerak-gerak. Gihu, pesan apa yang hendak kau tinggalkan? Tanya Fu Hongkun segera. Ri. Wan. Fei Yang, suruh dia bantu. Butong Pai. Bawa kembali anak Wanji. Tapi, tukas Hyo Hong. Fu Hongkun langsung mencegahnya mengatakan apa-apa. Dia sudah melihat keadaan Yan Chongtian yang sudah sekarat. Ada hal penting yang harus ditanyakan sebelum nafas orang tua itu berhenti. Gihu, tahukah kau siapa yang menurunkan tangan keji ini? Tanyanya segera. Para murid Butong Pai yang berkerumun di dalam kamar dan di luar segera memusatkan perhatian mereka. Memang sejak tadi mereka sudah penasaran sekali ingin menanyakan hal ini. Tian Sat. Dua kata itu selesai diucapkan, Yan Chongtian kembali memuntahkan segumpal darah segar. Nyawanya melayang ketika kepalanya terkulai. Supek, teriak Hyo Hong sedih. Para murid Butong yang lainnya mengerti orang tua itu sudah berpulang. Mereka segera menjatuhkan diri berlutut di alas tanah. Ratap tangis berkumandang memecahkan kesunyian. Fu Hongkun juga menjatuhkan diri berlutut di samping Hyo Hong. Air matanya mengalir dengan deras. Tubuhnya berguncang-guncang. Beberapa hari belakangan ini hubungan mereka sudah melebihi ayah dan anak. Meskipun dia tahu Tianti mati di bawah gabungan ilmu Tian Chan Sin Kang Yan Chongtian dan Wan Fei Yang, tapi dia juga tahu mereka tidak sengaja melakukannya. Karena keadaan waktu itu memaksa mereka melakukan hal itu. Terhadap Yan Chongtian maupun Wan Fei Yang, Fu Hongkun tidak menaruh dendam sama sekali. Walaupun dia dilahirkan di Xiao Yaokok, namun hatinya baik sekali. Justru karena dia tidak puas terhadap tingkah laku ayah dan abangnya maka sepanjang tahun dia lebih banyak berkelana di dalam dunia Kangou daripada berdiam di dalam Xiao Yaokok. Selama beberapa tahun ini, dia sudah bosan melihat kelicikan yang terjadi di dunia Kangou. Apalagi setelah peristiwa yang terjadi alas diri Wan Fei Yang. Dia semakin jenuh. Itulah sebabnya dia mengikuti Yan Chongtian dan tinggal di Butongsan untuk sementara. Fu Hongkun benar-benar mengharapkan suatu kehidupan yang tenang. Dia juga berharap dapat memberikan bantuan yang berarti bagi Butong Pai. Dalam hatinya dia menganggap Fu Gyoksu dan kakeknya sudah terlalu banyak merugikan Butong Pai. Juga keluarga Fu sudah terlalu banyak berhutang kepada Butong Pai. Tentu saja dia lebih mengharapkan lagi kalau dendam antara keluarga Fu dengan Butong dapat berakhir selamanya. Siapa nyana, satu gelombang belum juga reda datang lagi gelombang lain yang lebih besar. Justru di saat genting ini Yan Chongtian malah terbunuh. Apa arti Tian Sat yang dikatakan oleh Yan Chongtian di saat akhir hidupnya, tentu dimengerti oleh Fu Hongkun. Xiao Yaokok juga merupakan sebuah aliran yang sesat. Terhadap organisasi gelap lainnya, meskipun tidak pernah mengadakan hubungan namun mereka menaruh perhatian khusus. Apalagi sebelum Tianti berhasil diselamatkan dari telaga dingin di Butongsan. Hujan, angin, dan geledek pernah memikirkan kemungkinan untuk membayar anggota Tian Sat untuk menghadapi Butong Pai. Akhirnya mereka memang tidak jadi mengambil tindakan demikian. Hal ini bukan karena biaya yang dikeluarkan akan besar nilainya, namun karena Xiao Yaokok setidaknya pernah merupakan organisasi yang gemilang dan mempunyai nama besar di dunia Kangou. Sebelum Butibun didirikan, dari golongan hitam, nama Xiao Yaokok yang paling disegani. Tentu saja pada waktu itu mereka belum mengungsi ke Xiao Yaokok dan masih menggunakan nama Pitlok Cik. Seandainya mereka jadi menggunakan jasa Tian Sat dan diketahui oleh para sahabat dari dunia Kangou, tentu mereka tidak mempunyai kesempatan lagi untuk membangkitkan kembali kejayaan mereka tempo dulu. Setidaknya mereka akan ditertawakan karena untuk menghadapi sebuah Butong Pai saja, mereka terpaksa mengandalkan tenaga dari Tian Sat.
Lagi pula, mereka sepertinya yakin sekali bahwa pada suatu hari kelak mereka akan dapat memulihkan nama besar Xiao Yaokok dan dapat menghancurkan Butong Pai dengan tenaga mereka sendiri. Apa yang mereka perkirakan itu benar-benar menjadi kenyataan. Satu hal yang tidak terpikirkan oleh mereka adalah kejayaan tidak dapat bertahan lama. Dan juga tidak terpikirkan akan munculnya seorang Wan Fei yang akan bakal mengacaukan semua rencana mereka. Xiao Yaokok sendiri pernah mempunyai rencana menggunakan tenaga Tiansat, tentunya mereka juga pernah mengadakan penyelidikan yang mendalam tentang organisasi ini. Mereka bahkan sudah mempertimbangkannya matang-matang sebelum membatalkannya. Meskipun Fu Hiongbun tidak tertarik dengan seluruh kegiatan yang dilakukan oleh Xiao Yaokok, tapi sedikit banyaknya dia pernah juga mendengar cerita dari mulut Fu Gyoksu tentang organisasi bernama Tiansat tersebut. Pengetahuannya tentang organisasi ini memang tidak banyak. Dia juga tidak pernah memikirkannya selama ini. Sekarang dia baru menyadari betapa mengerikannya organisasi bernama Tiansat ini. Yo Hong berlutut di hadapan mayat Tian Chong Tian sekian lama. Kemudian dia berdiri perlahan-lahan. Matanya berputar ke seluruh ruangan tersebut. Tiba-tiba dia bertanya. Apa artinya Tiansat? Pertanyaan itu tidak ditujukan kepada seseorang secara khusus. Dengan kata lain, dia bertanya kepada siapa saja yang dapat menjawab pertanyaannya itu. Sebuah organisasi yang menyediakan pembunuh bayaran. Tentu saja hanya Fu Hiongbun yang dapat menjawab pertanyaannya. Yo Hong tertegun. Maksudmu, ada seseorang yang mengeluarkan uang menyewa organisasi ini untuk membunuh Yan Supek? Fu Hiongbun menganggukkan kepalanya tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Siapa orang itu? Tanya Yo Hong sambil mendelikkan matanya kepada Fu Hiongbun, seakan gadis itu pasti sudah tahu siapa orangnya. Mungkinkah Gyoksu Koko? Kata-kata ini sudah sampai di ujung lidah Fu Hiongbun namun dia tidak sanggup mengeluarkannya. Mungkinkah Toku Buti? Tanya Yo Hong tiba-tiba. Dia hanya sembarangan menduga. Siapa nyana terkaannya langsung tepat. Fu Hiongbun mengangkat bahunya sambil menarik nafas panjang. Di mana letak markas Tiansat? Tanya Yo Hong kembali. Fu Hiongbun menggelengkan kepalanya. Aku hanya tahu bahwa di dunia ini ada organisasi bernama demikian. Sepasang tinju Yo Hong mengepal erat-erat. Biar bagaimanapun, kita harus menyelidiki markas mereka dan berusaha menemukan pemimpin mereka. Tanyakan kepadanya siapa yang mengeluarkan uang meminta mereka membunuh Yan Supek. Dengan demikian kita baru bisa membalaskan dendam ini, katanya dengan wajah merah padam. Para murid Butong yang lain langsung menyetujui usulnya. Fu Hiongbun menarik nafas panjang. Kalau menurutku, lebih baik kita penuhi dulu permintaan Gihu yaitu mencari Wan Toako agar kembali ke sini dan mengambil anak Wan Ji Cici. Meskipun Wan Toako sedang sedih dan berduka, namun biar bagaimanapun dia adalah orang Butong Pai. Tentu Wan Toako tidak akan mendiamkan masalah ini begitu saja. Yo Hong tertawa getir. Justru malah Wan Ji tadi belum sempat aku selesaikan, kau sudah mencegah aku agar jangan berbicara lagi. Fu Hiongbun menjadi terpana mendengar kata-katanya. Ada apa lagi? Bukankah kau sudah menceritakan semuanya tadi? Belum semuanya. Memang aku sudah menemukan jejak Wan Ji dan anaknya. Wan Ji meninggal tidak lama setelah melahirkan bayi itu. Sepasang suami istri tua di mana Wan Ji menumpang mengasuh bayi itu dengan sepenuh kasih sayang. Tetapi pada suatu hari datang seorang anak muda yang rupanya sedang dikejar-kejar oleh seorang Tosu. Dia mengancam kedua suami istri agar tidak mengatakan bahwa dia bersembunyi di dalam rumah tersebut, apabila tidak, bayi yang digendongnya itu akan dibunuh. Ternyata benar-benar ada seorang Tosu yang mengetuk pintu dan menanyakan tentang anak muda tadi. Pasangan suami istri itu pun terpaksa berbohong, namun rupanya bayi yang ada dalam gendongan si anak muda terkejut melihat orang asing yang menggendongnya. Supaya bayi itu jangan sampai mengeluarkan tangisan, anak muda itu mendekap mulutnya. Siapa tahu hidung bayi itu ikut tertekan sehingga tidak dapat bernafas dan langsung mati. Wajah Fu Hiongbun berubah hebat. Jadi, anak itu juga mati? Yo Hong menganggukkan kepalanya dengan wajah sendu. Satu hal lagi yang mengherankan. Ketika anak muda itu mendengar bahwa ibu sang bayi bernama Wan Ji, dia langsung seperti terpukul. Kemudian dia membawa mayat bayi itu dan menghambur keluar dari rumah pasangan istri tersebut. Tanpa terasa air mata Fu Hiongbun langsung mengalir dengan deras. Gyoksu Koko.
Betapa banyak dosa yang telah kau perbuat. Akhirnya kau menerima hukuman yang lebih menyakitkan. Ternyata Fukounio juga mempunyai dugaan yang sama bahwa anak muda itu adalah Fu Gyoksu. Fu Hyongkun menganggukkan kepalanya dengan lemas. Tosu yang diceritakan oleh pasangan suami istri itu pasti Gihu adanya. Yo Hong tidak sampai hati melihat kesedihan gadis itu yang melandanya bertubi-tubi. Fukounio, kemana kita harus mencari Wan Fei yang sekarang? Tanyanya mengalihkan pikiran gadis itu. Wan Toako adalah seorang manusia yang mujur. Dia mengatakan bahwa dia akan pergi keluar perbatasan, tentu dia benar-benar menuju ke sana. Kerahkan murid Butongpai sebanyak-banyaknya untuk mencari. Sepanjang perjalanan jangan lupa siarkan berita tentang kematian Gihu. Seandainya kita tidak berhasil menemukan dia, apabila dia mendengar kabar berita ini, tentu dia akan segera kembali untuk melihat benar tidaknya. Sahut Fu Hyongkun. Yo Hong menganggukkan kepalanya berkali-kali. Asal Wan Toako sudah kembali, segala persoalan pasti akan mudah diatasi. Kata Fu Hyongkun selanjutnya. Ilmu silatnya memang jauh di atas kami semua. Sahut Yo Hong. Sekali lagi Fu Hyongkun menarik nafas panjang. Yo Hong menatapnya dengan pandangan iba. Tampaknya Fukounio mempunyai banyak masalah yang terpendam dalam hati. Fu Hyongkun tidak menyahut. Apakah Fukounio sudah menemukan sesuatu? Tanya Yo Hong kembali. Fu Hyongkun merasa bimbang sejenak. Namun akhirnya dia mengeluarkan juga apa yang tersimpan dalam hatinya. Aku sedang berpikir, mungkinkah peristiwa ini didalangi oleh abangku? Fu Gyoksu. Wajah Yo Hong agak berubah mendengar kata-katanya. Mengapa Fukounio tiba-tiba mempunyai pikiran demikian? Fu Hyongkun tertawa sumbang. Gyoksu Koko dan Tokubuti pada dasarnya memang merupakan orang satu golongan. Apa yang dapat dilakukan oleh Tokubuti, pasti sanggup juga dilakukan olehnya. Kemungkinan dia menganggap Yanchong Tian Gihu yang menyebabkan kematian anaknya sehingga dia merasa benci serta ingin membunuhnya. Lagi pula dia memang tahu bahwa juga adanya organisasi seperti Tian Sat ini. Yo Hong tidak berkata apa-apa. Angin berhembus kencang. Tiba-tiba terdengar suara tik, tik, tik. Hujan mulai turun kembali. Hujan dan angin saling menyapa. Membasahi bumi dan mencekam perasaan. Mereka semua merasakan serangkum kesepian yang sulit diuraikan dengan kata-kata. Apakah kejayaan Butongpai benar-benar harus berakhir pada generasi ini? Senja hari. Hujan belum juga berhenti. Di sepanjang jalan menggenang air dan tanah kotor. Hujan kali ini sudah turun selama 3 kentungan. Pekacik yang biasanya ramai oleh lalu lalang para penduduk ataupun tamu-tamu yang singgah menjadi hening. Di jalanan masih ada 2-3 orang yang sedang berjalan. Namun langkah kaki mereka tampaknya tergesa-gesa. Siapapun tidak ingin berlambat-lambat berjalan di bawah hujan yang lebat seperti itu. Mereka pun segan menoleh ke arah orang lainnya. Oleh karena itu, kehadiran Tokubuti tetap tidak menarik perhatian siapa-siapa. Pakaian yang dikenakan Tokubuti masih sama dengan sebelumnya. Hanya topi pandanya yang tidak dikenakan lagi. Di tangannya tergenggam sebatang payung yang terbuat dari kertas minyak. Langkah kakinya tidak terlalu cepat. Dengan santai dia menuju toko keluarga Tio yang menjual peti mati. Hari ini merupakan hari ke-30 setelah kematian Yanchong Tian. Di depan toko keluarga Tio tergantung sebuah lentera. Lentera tersebut berwarna putih. Di bawah cahayanya yang remang-remang, toko itu tampaknya lebih menyeramkan dari sebelumnya. Pintunya masih juga tertutup rapat. Tokubuti mengulurkan tangannya mendorong pintu tersebut. Dia melangkah masuk dengan tenang. Tidak terlihat bayangan seorang pun di sana. Dia merapatkan kembali pintu toko itu. Setelah itu dia duduk di atas sebuah bangku panjang yang terbuat dari papan. Aku sudah datang, katanya seperti kepada dirinya sendiri. Selamat datang. Terdengar sahutan dari balik sebuah peti mati. Kemudian muncullah si bungkuk yang menyambutnya tempo hari. Tangannya membawa sebuah lentera. Penampilannya tidak berbeda ketika pertama kali Tokubuti melihatnya. Mata Tokubuti memandang ke sekeliling kemudian berhenti pada wajah si bungkuk. Ternyata kalian memang tidak membuat aku kecewa. Si bungkuk tertawa datar. Di sini kami sebetulnya telah menyediakan sebuah peti mati bagian Chong Tian.
Sayangnya meskipun anggota kami itu berhasil membunuh Yan Chongtian, tapi tidak ada satupun yang berhasil membawa pulang mayatnya. Bahkan mereka pun semua sudah menjadi mayat. Tidak ada satupun dari mereka yang hidup, tanya Toku Buti entah benar-benar keluar dari hati yang tulus atau sekedar menyindir. Tidak ada. Si bungkuk mengaku terus terang. Tapi bagaimanapun mereka berhasil menyelesaikan tugas dengan baik. Wajah Toku Buti berubah serius. Ternyata Tiansat bukan sekedar nama kosong. Aku benar-benar tidak dapat membayangkan bagaimana kalian bisa menggebah para tukang yang asli dan menyusup ke sana sebagai tukang-tukang palsu. Namun pekerjaan mereka memperbaiki bangunan rupanya boleh juga sehingga selama itu tidak pernah menimbulkan kecurigaan anak murid Bu Tongpai. Si bungkuk tertawa dingin. Kau tahu semuanya? Aku juga tahu mereka menyembunyikan senjata-senjata mereka dalam kotak di mana tersimpan peralatan pertukangan. Ada juga yang menyelipkannya di celah-celah tiang bangunan. Aku juga tahu jala-jala yang disediakan untuk memerangkap Yan Chongtian adalah jenis jala yang istimewa. Dapat dikembangkan dan dapat ditarik kembali sesuka hati kalian. Tidak mudah menemukan rahasia mereka. Lebih sulit lagi dapat menemukan rahasia mereka tanpa diketahui oleh mereka sendiri. Suara si bungkuk semakin dingin. Aku tidak bermaksud buruk. Tadinya aku mengira kalau mereka akan gagal dan aku bisa mengulurkan sedikit bantuan. Sahut Toku Buti dengan nada ikhlas. Si bungkuk tersenyum mengejek. Oh ya? Tampaknya kau masih meragukan cara bekerja pihak kami. Kau tidak percaya kami sanggup membunuh Yan Chongtian? Toku Buti tertawa lebar. Sekarang aku sudah percaya sepenuhnya. Si bungkuk menggelengkan kepalanya. Untung saja pada dasarnya kau memang orang yang kaya. Kalau tidak, aku sungguh menyayangkan caramu membuang-buang waktu seperti sekarang dan bukannya pergi mencari sumbangan demi melunasi apa yang kau janjikan. Toku Buti hanya tersenyum mendengar pernyataan itu. Letakkan uang yang kau janjikan di atas meja pembayaran. Setelah itu kau sudah boleh meninggalkan tempat ini. Pesan si bungkuk selanjutnya. Uang sejumlah 10 laksa tail bukan nilai yang sedikit. Meskipun setiap barang ada harganya, namun cara kalian mencari uang juga suatu hal yang mudah. Kata Toku Buti santai. Si bungkuk mendelik ke arah Toku Buti dengan pandangan dingin. Jumlah 10 laksa tail aku sendiri yang menawarkan. Seandainya ada, dengan senang hati aku akan menyerahkannya kepada kalian. Kata Toku Buti selanjutnya. Wajah si bungkuk langsung berubah. Kau tidak punya, tanyanya kurang percaya. Oleh karena itulah aku ingin mengatakan, maaf yang sebesar-besarnya. Si bungkuk menggelengkan kepalanya. Langganan seperti dirimu ini, sudah terlalu lama kami tidak menjumpai. Berapa lama? Kyohong tiba-tiba. Si bungkuk menghitung-hitung dengan jari tangannya. 7 tahun 8 bulan. Kau masih mengingatnya dengan jelas. Karena aku sendiri yang turun tangan menghabisinya. Sampai-sampai aku memerlukan waktu selama 3 kentungan baru berhasil memasukkannya ke dalam peti mati. Pekerjaan yang melelahkan seperti itu sebetulnya tidak ingin kami ulangi lagi. Oh. Toku Buti agak tertegun mendengarnya. Ketika dibawa pulang kemari, tubuhnya terbagi dalam 72 potong. Kalau tidak sampai 3 kentungan, mana mungkin bisa menyusun kembali tubuhnya secara utuh di dalam peti? Si bungkuk menjelaskan dengan bibir tersenyum pahit. Tampaknya isi hatimu tidak terlalu busuk. Bagaimanapun membunuh orang dengan cara demikian bisa mengakibatkan hukum karma. Aku hanya meringankan dosaku sendiri dengan membiarkan mayatnya utuh kembali. Toku Buti tertawa sumbang. Entah dengan cara apa kalian akan membereskan diriku? Toku Buti balik bertanya dengan wajah tenang. Kau tidak dapat disamakan dengan orang yang tidak bayar hutang tempo dulu itu? Apanya yang tidak sama? Orang-orang itu memang benar-benar tidak sanggup bayar. Mereka terpaksa menyembunyikan diri, sedangkan kau tidak. Si bungkuk menarik nafas panjang. Orang berusaha apapun tujuannya untuk mencari rejeki, bukan mencari permusuhan atau kemarahan. Seandainya 30 hari masih tidak cukup bagimu untuk melunasi hutang tersebut, kami dapat memberimu waktu tambahan sebanyak 15 hari lagi. Toku Buti menggelengkan kepalanya. Tidak bisa. Setiap masalah harus dilihat dari riwayat orangnya sendiri.
Sedangkan kami tahu jelas bahwa Butibun bukan sebuah partai yang tidak mempunyai uang. Sejak pertama kali aku masuk ke PK Acik, kalian sudah tahu siapa aku adanya. Meskipun dandanan Toku Buncu lain dengan biasanya, bentuk tubuh dan penampilan tetap tidak berubah. Walaupun Butibun sudah tinggal namanya saja, namun meskipun Toku Buncu berdiri di sudut manapun, tetap seperti seekor ayam jago yang perkasa, sekali lihat saja sudah dapat dikenali. Apalagi kami yang menjalankan usaha seperti ini, tentu kami harus lebih tajam dari orang lain. Oh ya, kalau kau bukan Toku Buti, masa demikian mudah kami menerima transaksi ini? Si bungkuk tertawa terkekeh-kekeh. Selama ini kepercayaan yang diberikan oleh Toku Buncu kepada setiap orang masih dapat dipegang teguh. Sayang Toku Buti sekarang bukan Buncu sebuah partai besar lagi. Toku Buti menarik nafas panjang. Lagi pula Toku Buncu yang sebelumnya, selalu ada orang yang mengurus bagian keuangannya. Dia hanya menerima bersih tanpa repot-repot turun tangan. Sayangnya sejak digempur oleh pihak Xiao Yaokok, Toku Buncu yang satu ini sudah jatuh miskin sehingga benar-benar melarat. Si bungkuk hanya mendengarkan. Dia tidak menukas ucapan Toku Buti. Tapi Toku Buncu yang satu ini teringat bahwa di berbagai cabangnya yang tersebar di mana-mana masih terdapat banyak uang simpanan, oleh karena itu Toku Buncu ini tidak memandang sebelah mata terhadap uang senilai 10 laksa tael. Dia mengira, asal dia mendatangi cabangnya yang tersebar di mana saja, uang itu akan mudah didapatkan olehnya. Si bungkuk mulai tertarik akan ceritanya. Lalu, bagaimana hasilnya? Ternyata para anggota yang dianggap setia oleh Toku Buncu ini sudah menggunakan kesempatan untuk memencarkan diri ke seluruh penjuru dunia. Semua cabang yang didatanginya selalu hanya tinggal sebuah gedung yang kosong. Sekali lagi Toku Buti menarik nafas panjang. Si bungkuk ikut-ikutan menarik nafas dalam-dalam. Aku ikut merasa iba terhadap nasib ilmu yang dimiliki Toku Buncu itu. Dengan mengandalkan ilmu yang dimiliki Toku Buncu ini ingin merampok uang senilai 10 laksa tael sebetulnya bukan hal yang sulit. Namun setidaknya dia pernah mempunyai kedudukan tinggi dan nama yang menggetarkan dunia Kangou. Kalau meminta dia melakukan perbuatan rendah seperti mencuri atau merampok rumah orang, rasanya Toku Buncu ini masih belum sanggup melakukannya. Benar-benar harus disayangkan. Perlahan-lahan Toku Buti melipat payungnya kemudian meletakkannya di samping kursinya. Matanya beralih lagi kepada si bungkuk. Oleh sebab itu, dia terpaksa datang kemari dan berharap Tian Sat dapat memberikan jalan keluar baginya. Saudara dapat mengeluarkan semua kata-kata ini, tentunya sudah mempunyai jalan keluar yang baik. Toku Buti melepaskan kain hitam yang mengikat di dagunya. Jalan keluar memang sudah terpikirkan. Entah Tian Sat dapat menerimanya atau tidak. Mengapa tidak diuraikan agar kita dapat membahasnya bersama-sama? Mungkin aku bisa membantu Tian Sat membereskan beberapa orang yang diminta oleh para pelanggannya. Sahut Toku Buti sepatah demi sepatah. Si bungkuk tertawa lebar. Orang yang tidak dapat kau bereskan saja, harus meminta bantuan Tian Sat untuk membereskannya. Lalu masih ada siapa lagi yang dapat kau bereskan untuk Tian Sat? Bukankah usulmu ini aneh kedengarannya? Toku Buti langsung tertegun mendengar pernyataan itu. Orang yang berilmu tinggi, bukan berarti hanya mengerti bagaimana caranya membunuh orang. Pekerjaan seperti kami ini harus mempunyai keahlian tersendiri, tidak hanya memerlukan ketinggian ilmu silat atau kecerdasan otak saja. Kau bisa menemukan markas organisasi ini, tentunya kau juga harus mengerti peraturan yang telah kami tentukan. Mengerti sih mengerti, tapi aku merasa kalian tetap memerlukan tenaga tambahan. Dugaanmu belum tentu benar bukan? Tetap memerlukan tenaga tambahan. Apakah ilmu silat yang aku miliki ini tidak bernilai 10 laksa tael? Tanya Toku Buti penasaran. Hal ini tidak ada sangkut pautnya dengan senilai atau tidaknya ilmu silat yang kau kuasai. Tapi moto yang sudah terpatri dalam organisasi Tian Sat. Seandainya setiap langganan yang kami temui mempunyai niat sepertimu, maka sudah sejak lama Tian Sat tidak berdiri di dunia ini. Apa pula yang harus kami makan untuk melewati hari? Ilmu silat saja. Toku Buti terdiam mendengar kata-kata itu. Toku Buncu adalah seorang yang pernah menggetarkan dunia persilatan dengan partai Butibun, tentu kau mengerti apa yang aku maksudkan. Seandainya sejak dulu Butibun mempunyai pendirian seperti Toku Buncu sekarang, aku tidak heran mengapa Butibun bisa hancur hari ini. Kata si bungkuk selanjutnya.
Toku Buti hanya mendengus dingin. Tetap memerlukan tenaga tambahan. Lagi pula dengan kedudukan seperti yang pernah Toku Buncu jabat, mungkinkah menerima perintah orang lain dalam jangka waktu yang panjang? Tentunya Toku Buncu sendiri mengerti sekali bisa atau tidaknya. Toku Buti menarik nafas dalam-dalam. Kalau begitu, maksud saudara. Seandainya kau tidak dapat membayar hutangmu dengan uang, maka kami meminta kau membayarnya dengan nyawamu. Toku Buti tertawa datar. Bukankah dengan demikian kalian malah rugi sebanyak 2 kali? Demi nama baik organisasi yang telah kami pupuk selama ini, kami tidak dapat mempertimbangkan lebih jauh lagi, kata si bungkuk dengan nada serius. Kau bisa mengambil keputusan? Tanya Toku Buti tiba-tiba. Hal ini tidak lebih penting daripada membunuh Yan Chongtian, sahut si bungkuk. Kemudian dia meniup lentera di tangannya hingga padam. Seluruh ruangan itu menjadi gelap gulita seketika. Tepat pada saat itu juga, sebilah pedang yang panjang tiba-tiba terhunus keluar dan meluncur ke arah Toku Buti. Tubuh Toku Buti berkelebat. Sepasang tinjunya dikerahkan. Tiba-tiba meja kasir yang ada di hadapannya terjungkir balik. Pembunuh yang bersembunyi di balik meja kasir langsung melesat keluar. Tubuhnya menggelinding di antara meja kasir yang pecah berantakan. Tangannya bergerak. Pecahan meja bagai belahan pisau kecil meluncur ke arah Toku Buti. Namun hantaman Toku Buti lebih cepat lagi. Pecahan kayu dari meja terpental kembali dan menusuk beberapa bagian tubuh pembunuh tersebut. Orang itu bahkan tidak sempat mengeluarkan suara jeritan. Nyawanya melayang seketika. Toku Buti menarik tangannya kembali. Dengan tenang dia duduk kembali di kursinya semula. Seakan tidak pernah terjadi apapun. Dalam sekejap mata saja, si bungkuk sudah menghilang di balik peti mati yang terdapat di ujung ruangan. Meskipun ruangan di dalam itu sangat gelap, tapi tidak berarti orang tidak dapat melihat apa-apa. Cahaya lentera dari luar menyorot remang-remang ke dalam ruangan. Walaupun cahayanya redup sekali, namun sudah lebih dari cukup bagi penglihatan Toku Buti yang tajam. Sinar mata Toku Buti terpusat pada arah di mana si bungkuk menyelinap tadi. Bibirnya tersenyum mengejek. Apakah gebrakan tadi dapat membuat kalian berubah pikiran? Tidak bisa. Suara si bungkuk terpancar dari balik peti mati di ujung ruangan. Tampaknya pendirian orang yang satu ini kukuh sekali. Tubuh Toku Buti kembali berkelebat. Dia menerjang ke sumber suara si bungkuk. Tiba-tiba tutup peti mati yang berjajar di dalam ruangan terbuka serentak, satu persatu melayang ke arah Toku Buti. Dari dalam peti juga melesat keluar beberapa orang manusia berpakaian hitam. Dandanan mereka persis seperti para pembunuh yang menyergap Yan Chongtian tempo hari. Tampaknya Tian Sat benar-benar sudah memperhitungkan segalanya dengan matang. Para manusia berpakaian hitam itu menerjang dengan tangan masing-masing menggenggam sebatang pedang. Mereka segera mengambil posisi mengurung Toku Buti. Tiba-tiba sepasang lengannya berputar, di belakang punggung seakan tumbuh sepasang sayap. Tubuhnya yang sedang menerjang ke depan tiba-tiba berjungkir balik ke belakang. Tutup peti mati meluncur di bawah kakinya dan saling bertabrakan satu sama lain. Brak! Brak! Suaranya benar-benar memekakkan telinga. Dapat dibayangkan tutup peti mati berjumlah puluhan berbenturan seperti saling menyapa. Manusia-manusia berpakaian hitam yang tadi melesat keluar dari dalam peti mati juga sangat lincah gerakannya. Reaksi mereka pun tidak lambat. Tubuh mereka yang tengah melayang di udara langsung terjungkir balik dengan kaki menutul di atas tutup peti mati. Dengan demikian, tubuh mereka mendapat kekuatan kembali untuk meluncur kembali menerjang ke arah Toku Buti. Sementara 3 orang manusia berpakaian hitam menerjang ke arahnya. Tubuh mereka belum lagi sampai, tangan mereka telah mengibaskan serangkum senjata rahasia. Dalam kegelapan terlihat senjata rahasia yang bentuknya kecil-kecil itu memancarkan cahaya berwarna kebiruan. Hal ini menandakan bahwa senjata rahasia tersebut telah ditaburi racun-racun yang keji. Tangan Toku Buti bergerak. Topi pandan yang terletak di atas kursi di mana dia duduk tadi langsung disambarnya dan digunakan sebagai perisai. Senjata-senjata rahasia yang sedang meluncur ke arahnya terkibas rontok. Setelah itu dia melemparkan topi pandannya dengan kekuatan penuh. Sing, terdengarlah suara desingan topi pandannya yang meluncur dengan cepat. Salah seorang manusia berpakaian hitam langsung menjadi korban. Topi pandan yang disambitkan oleh Toku Buti tepat menancap di tenggorokannya.
Darah muncrat bagai air pancuran. Setelah terhuyung-huyung 2 kali, orang tersebut rubuh dengan leher menganga lebar. Dapat dibayangkan kehebatan tenaga dalam Tokubuti. Hanya dengan sebuah topi pandan saja dia sanggup melukai leher lawannya sampai putus nyawanya. Tangan Tokubuti tidak berhenti. Sebatang pedang yang sedang meluncur ke arahnya langsung dijepit di antara kedua telapak tangan. Orang yang memegang pedang tersebut tidak dapat melawan kekuatan tenaga Tokubuti, tubuhnya berputaran kemudian terlempar keluar. Sialnya tubuh itu tepat melayang ke arah sebatang pedang lain yang sedang meluncur tiba. Tidak ayal lagi tubuh itu tertembus dari depan sampai belakang. Rekan manusia berpakaian hitam itu yang sedang menerjang ke arah Tokubuti melihat tubuh kawannya sendiri meluncur ke arahnya. Mati-matian dia berusaha menarik kembali pedangnya, namun tetap kalah cepat. Tubuh rekannya itu tetap saja menembus pedangnya dan mati tanpa sempat menjerit lagi. Bahkan dirinya sendiri ikut terpental karena dorongan tenaga Tokubuti yang kuat. Tangan Tokubuti bergerak kembali. Pergelangannya memutar dan mencengkeram sebatang pedang yang sedang meluncur datang. Dia melemparkannya ke atas dan menyambut kembali di bagian gagangnya. Tangannya tidak berhenti bergerak, dia langsung menusukkan pedang tersebut 2 kali berturut-turut. Sinar pedang memijar. 2 orang manusia berpakaian hitam yang sedang menerjang ke arahnya berusaha menghindar. Namun salah seorang tertebas di bagian pinggangnya, tubuhnya terbelah menjadi 2 bagian. Darah muncrat seperti air mancur. Pemandangan yang sungguh mengerikan. Orang satunya lagi begitu terkejut sehingga hampir terperosok ke depan. Pedang yang berhasil direbutnya adalah pedang biasa. Tapi karena tenaga Tokubuti kuat sekali, dia bisa menebas salah satu manusia berpakaian hitam itu sehingga terputus menjadi 2 bagian. Apalagi kalau yang digunakannya adalah sebatang pedang pusaka, kehebatannya sungguh tidak terbayangkan. Dengan mengandalkan tenaga dalam yang dimiliki Tokubuti sekarang, sebatang kayu pun bisa berubah menjadi setajam pedang. Sekali bergerak Tokubuti sudah membunuh 2 orang manusia berpakaian hitam. Tiba-tiba pedang di tangannya disambitkan ke depan dengan kekuatan penuh. 2 orang manusia berpakaian hitam yang sedang menerjang ke arahnya memandang dengan mata terbelalak. Yang bagian depan tertembus dadanya dan yang di belakang tidak keburu menghindar. Ujung pedang yang menembus lewat dada temannya langsung menancap di tenggorokannya. Sambitannya penuh dengan perhitungan yang tepat. Sekali gerak 2 korban jatuh. Wajah para manusia berpakaian hitam itu berubah seketika. Gerakan mereka pun menjadi terhenti. Tokubuti tidak menyerang mereka. Dia berlaku seperti tidak terjadi apa-apa. Dengan perlahan dia melangkahkan kakinya menuju pintu toko tersebut dan keluar dengan tenang, dan merapatkan pintunya kembali. Pada dasarnya dia memang tidak ingin membunuh orang-orang itu apabila mereka tidak menyerangnya terlebih dahulu. Dia juga hanya ingin menunjukkan sedikit kekuatannya kepada Tian Sat yang telah menolak uluran tangannya. Sesaat kemudian keadaan di dalam ruangan baru menjadi gempar. Mereka seperti baru tersadar bahwa Tokubuti telah meninggalkan tempat itu. Dengan panik mereka menimpukan berbagai senjata rahasia. Namun pintu sudah keburu dirapatkan kembali, akibatnya senjata-senjata yang berjumlah ratusan itu hanya menancap di pintu besar tersebut. 2 orang manusia berpakaian hitam langsung menerjang keluar. Mereka menyambitkan pedangnya ke punggung Tokubuti. Tetapi punggung orang itu seperti tumbuh mata saja. Dengan menggeser sedikit tubuhnya, kedua batang pedang yang tajam tadi meluncur lewat di samping pinggangnya. Kemudian dengan gerakan cepat dia membalikkan tubuh dan menghantam. Kedua orang manusia berpakaian hitam itu langsung terpental kembali ke dalam ruangan serta jatuh gedebrukan menghantam peti mati yang berjejer. Pintu toko itu telah terbuka lebar. Ratusan anak panah dibidikan oleh manusia-manusia berpakaian hitam ke arah Tokubuti yang masih melangkah dengan tenang. Sementara itu suara jeritan kedua orang yang tadi terpental kembali ke dalam ruangan baru berkumandang. Tokubuti menghentakkan kakinya melesat secepat angin yang menghembus ke depan. 30-an manusia berpakaian hitam yang berjaga di seberang jalan sudah bersiap siaga sejak tadi. Namun gerakan mereka kalah cepat. Tidak ada satupun yang berhasil menghadang kepergian Tokubuti. Sambil melesat ke depan, sepasang telapak tangan Tokubuti menghantam ke kanan dan kiri. Sebagian besar dari manusia berpakaian hitam yang sedang bersiap siaga itu langsung terdorong oleh tenaganya yang kuat sehingga melayang jauh, bahkan ada yang melayang ke atas genting.
Suara jeritan ngeri berkumandang di mana-mana. Toku Buti menepuk-nepuk pakaiannya. Matanya berpaling ke arah toko keluarga Tio yang berada di seberang. Kebetulan tatapan matanya bertemu pandang dengan sinar mata si bungkuk yang baru berjalan keluar dari dalam toko itu. Wajah si bungkuk hijau membesi. Matanya mendelik ke arah Toku Buti. Bibirnya mencibir. Toku Buncu memang tidak malu disebut pendekar kelas 1 zaman ini, sindirnya tajam. Toku Buti melambaikan tangannya dengan gontai. Meskipun ilmu Yan Chongtian jauh lebih tinggi di atasku, tapi dia merupakan murid yang ditetaskan oleh sebuah partai beraliran lurus, apalagi dia jarang berkelana di dunia Kangou. Untuk membunuhnya, hal yang paling penting adalah menangkap titik kelemahannya. Sama sekali bukan hal yang sulit. Terutama bagi orang yang tidak pernah dijumpainya. Toku Buncu memang orang yang berpengalaman di dunia Kangou. Cara apa yang belum pernah dilihat oleh Toku Buncu? Untuk membunuh seorang manusia licik seperti Toku Buncu memang bukan hal yang mudah. Sabut si bungkuk sambil tertawa dingin. Dia berhenti sejenak, kemudian melanjutkan kembali sepatah demi sepatah. Namun, biar bagaimana sulitnya, Toku Buncu yang satu ini tetap harus dibunuh. Hati Toku Buti agak tergetar. Namun dia tidak memperlihatkan perasaan hatinya pada wajahnya. Mungkin kita harus duduk kembali berhadapan dan merundingkan sekali lagi masalah ini, katanya dengan hati berharap. Si bungkuk ternyata tetap menggelengkan kepalanya. Sekarang, seandainya kau sanggup mengeluarkan uang sebanyak 10 laksa tail, tetap tidak berarti lagi bagi kami. Toku Buti terdiam mendengar ucapannya. Mungkin kau bisa meloloskan diri untuk hari ini, tapi belum tentu kau dapat menyelamatkan dirimu besok atau hari-hari selanjutnya. Orang yang mengenal organisasi kami pasti tahu bahwa selama ini kesabaran kami sangat besar sekali. Kami tidak mengenal kata putus asa dalam mencari orang yang berhutang kepada kami. Sekarang hutangmu sudah semakin bertumpuk. Bukan hanya jumlah uang sebesar 10 laksa tail, tapi puluhan jiwa anggota kami yang terbuang sia-sia di tanganmu, kata si bungkuk sambil membalikkan tubuhnya. Tanpa menoleh lagi dia langsung masuk ke dalam toko tersebut. Perlahan-lahan pintu dirapatkan kembali olehnya. Orang-orang yang terlempar ke atas genting semuanya sudah bubar. Tidak ada lagi satupun manusia berpakaian hitam yang masih berkeliaran di sekitar tempat itu. Toku Buti tidak memperdulikan mereka. Dia mendongakkan kepalanya menatap ke atas langit. Malam sudah mulai merayap. Entah kapan hujan akan berhenti. Angin masih juga bertiup kencang. Toku Buti termenung sejenak. Diedarkannya pandangannya. Di sepanjang jalan tidak terlihat bayangan seorang pun. Semua pintu rumah penduduk tertutup rapat. Mungkin mereka enggan keluar rumah atau tidak ingin mendapatkan kesulitan setelah terjadinya keramaian tadi. Bersambung ke bab 44. Dukung kami dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Terima kasih.